Teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori yang mencoba mengungkap bagaimana proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yaitu yang pertama ada teori Gujarat atau India. Yang kedua ada teori Mekah atau teori Arab. Yang ketiga ada teori Persia. Dan yang keempat ada teori Cina. Yang pertama ada teori Gujarat atau teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu pertama Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Tokoh-tokoh pendukung teori Gujarat diantaranya ada Vijnaval, Christian Snokubronje, J.V. Mukwege, dan beberapa sarjana lainnya yang mendukung tentang teori Gujarat. Pendapat dari tokoh pendukung teori Gujarat diantaranya ada Christian Snokubronje. Menurutnya, Islam yang tersebar di Indonesia berasal dari wilayah Malabar dan Coromandel, dua kota yang berada di India Selatan. Kemudian J.P. Mukwege berkesimpulan bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat, India. Pendapat ini didasarkan pada pengamatan Mukwege terhadap bentuk batu nisan di Pasai yang berangka 17 Dzulhijjah. Adapun kelemahan teori Gujarat, menurut Morrison, meskipun batu-batu nisan yang ada di Sumatera, Pasai, Samudra Pasai berasal dari Gujarat atau Bengal, bukan berarti Islam berasal dari sana. Dikatakannya, ketika Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat tahun 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu. Baru pada 1 tahun berikutnya, Cambai Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Ini artinya, jika Islam di Indonesia disebarkan oleh orang-orang Gujarat, pastilah Islam telah menjadi agama yang mapan sebelum tahun 698 Hijriah. Atas dasar tersebut, Morrison menyimpulkan bahwa Islam di Indonesia bukan berasal dari Gujarat, tetapi dibawa para pendakwah Muslim dari pantai Coromandel pada abad ke-13. Yang kedua ada teori Mekah atau teori Arab. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7. Teori ini disebut juga dengan teori Timur Tengah. Adapun tokoh-tokoh pendukung teori Mekah, diantaranya ada Crawford, T.W. Arnold, Kaiser Neumann, D. Hollander, J.C. Vander. Ada Hasmi, Al-Attas, Buya Hamka juga termasuk, dan Mukti Ali. Bukti pendukung teori Mekah diantaranya adalah satu, terdapat kampung Islam pertama di Barus pada tahun 674 Masehi. Kedua, kerajaan Samudra Pasai memiliki gelar yang sama dengan Mesir atau Arab. Tiga, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang bertuliskan kaligrafi Arab bergaya Kufi. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara berasal dari Persia, bukan dari India atau Arab. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Di antara pendukung teori ini adalah P.A. Hussein Jayadiningrat. Bukti pendukung teori Persia, pertama, terdapat kesamaan antara yang berlaku dan berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan di Persia. Contohnya ada perayaan Tabut. Kemudian penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem pengejaan bahasa Arab, huruf Arab. Kemudian peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai salah satu hari yang diperingati oleh kaum Syiah, yakni hari wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala. Yang terakhir ada teori Cina. Peranan orang Cina terhadap Islamisasi di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan peran orang-orang Cina dalam Islamisasi di Nusantara. Karenanya, teori Cina dalam Islamisasi tidak bisa diabaikan. H.J. de Graaf misalnya telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik yang memperlihatkan peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Adapun kesimpulan dari beberapa teori yang telah diuraikan tadi, pertama, bahwa proses penyebaran Islam di Nusantara secara simultan sejak abad ke-7 hingga sekarang. Kedua, penyebaran Islam di Nusantara dilakukan oleh para ulama yang berasal dari berbagai penjuru dunia.
Dan yang ketiga, penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara damai. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang di Nusantara, antaranya 1. Syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. 2. Ajaran Islam tidak mengenal kasta. Yang ketiga, upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Kemudian, penyebarannya dilakukan dengan damai dan disesuaikan dengan tradisi yang ada. Terus, sifat bangsa Indonesia yang ramah. Runtuhnya kerajaan Majapahit turut memperlancar penyebaran agama Islam di Nusantara. Dan terakhir, menyebarkan agama Islam itu sebuah kewajiban bagi umat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.